Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Hanum Muspita dengan nomor induk mahasiswa C1C022135. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai fikih zakat, yang mana masuk pada materi pertama yaitu pengertian zakat. Menurut bahasa, zakat Menurut bahasa, zakat merupakan kata dasar atau masdar dari zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu atau zakat berarti tumbuh dan berkembang dari orang itu atau zakat yang berarti orang itu baik. Zakat dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Menurut Kardawi dalam kitabnya Fiqhus Zakat, kata zakat dalam bentuk ma'rifah atau definisi disebutkan 32 kali dalam Al-Quran. Di antaranya 27 kali disebutkan dalam satu ayat bersama salat dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan salat tetapi tidak dalam satu ayat. Allah berfirman yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang-orang yang menunaikan zakat. Sumber hukum zak fikih zakat itu terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang mana di Al-Quran ini dalam ayat-ayat yang turun di Madinah menegaskan zakat itu wajib dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksanaan yang jelas yaitu yaitu eh, berbunyi dirikanlah oleh kalian sholat dan bayarlah zakat. Dan yang kedua adalah terdapat pada surah At-Taubah yang mana suatu surah dalam Al-Quran yang banyak membahas masalah zakat. Dan yang kedua itu adalah As-Sunnah yang mana Abu Hurairah berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang dikaruniai oleh Allah dengan kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya. Dan selanjutnya ada jenis zakat. Jenis zakat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada zakat fitrah dan yang pertama itu ada zakat fitrah ya. Yang kedua itu adalah zakat mal. Yang mana zakat fitrah itu atau disebut juga dengan zakat jiwa yang artinya adalah untuk menyucikan badan atau jiwa. Terus yang kedua itu adalah zakat mal. Yang mana zakat yang dikenakan atas segala harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Selanjutnya ada penerima zakat. Ada beberapa orang yang menerima zakat. Yang pertama itu adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin, kelompok amil zakat, kelompok mualaf, kelompok rikob, kelompok garimin, kelompok fisabilillah, dan kelompok ibnu sabil. Dan selanjutnya itu adalah hikmah zakat, yang mana ada beberapa hikmah dan banyak sekali hikmah, tetapi saya hanya meringkaskan saja. Yang pertama adalah menolong, membantu, membina, dan membangun kaum duafa yang lemah materi dan sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Yang kedua, memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari diri orang-orang yang di sekitarnya berkehidupan cukup, apalagi mewah. Dan yang ketiga, dapat mensucikan diri atau pribadi dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, dan mengikis sifat bakhil atau kikir serta serakah. Dan yang keempat, dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang terdiri atas prinsip-prinsip umaid umaid wahidan atau umat yang satu, musawah atau persamaan derajat dan kewajiban, ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam, dan takaful istigma atau tanggung jawab bersama. Perlakuan PSAK 109 sesuai dengan PSAK 109, laporan keuangan Amil itu terdiri dari yang pertama laporan posisi keuangan, yang kedua laporan perubahan dana, yang ketiga laporan perubahan aset kelolaan, yang keempat perubahan
aset kelolaan, yang kelima laporan arus kas, dan yang keenam laporan catatan atas laporan keuangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.